Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Najwa Niza dengan NIM J1B020023 dari Teknik Pertanian Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas materi mengenai metode hidroponik dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari beberapa sistem hidroponik. Sistem yang pertama yaitu sistem sumbu atau wick system, yang dimana pada sistem ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan oleh pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang keempat, tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif murah. Yang kelima, yaitu mudah untuk dipindahkan. Di balik kelebihan tersebut, ada pun kekurangan dari sistem sumbu ini. Yang pertama, jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak, maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Sistem yang kedua yaitu sistem rakit apung atau water culture system. Memiliki kelebihan yaitu biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Yang kedua yaitu bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dan ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu perawatan tidak sulit, dan yang keempat tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut kesetiaan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluarannya. Yang kelima yaitu lebih hemat air dan nutrisi. Kekurangan dari sistem rakit apung yaitu yang pertama, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air lautan nutrisi. Yang ketiga yaitu kadar oksigen yang sedikit, meskipun ada sebagian akar tanaman tidak terendam dalam lautan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Sistem yang ketiga yaitu sistem NFT atau Nutrient Film Technique System, yang memiliki kelebihan yaitu sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Alasannya karena NFT akan membuat aliran air dapat terpenuhi dengan mudah, stabil, dan baik. Yang kedua yaitu dengan sistem NFT, masa tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman yang lebih banyak dibandingkan sistem hidroponik kontroversial. Yang ketiga yaitu perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam suatu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali, karena dengan sekali melihat maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Sistem NFT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Nutrisi yang seragam akan membuat pertumbuhan memperoleh asupan kebutuhan secara merata dan seragam. Adapun kekurangan dari sistem NFT yaitu perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Yang kedua itu tidak cocok untuk pemula. NFT membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat berhasil. Yang ketiga yaitu bergantung pada listrik. Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil dan terus menyerupai agar sistem hidroponik yang telah dirancang terus berjalan. Yang keempat yaitu rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Akar tanaman yang terintegrasi dengan aliran nutrisi akan lebih mudah menyebarkan penyakit ke tanaman lain yang berada pada jalur atau wadah tersebut. Sistem yang keempat yaitu sistem irigasi tetes atau drip system. Kelebihan dari sistem irigasi tetes yaitu waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit, dan penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Adapun kekurangannya dari sistem irigasi tetes yaitu
Modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Perawatan harus intensif. Permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Yang kelima yaitu sistem pasang surut ABB atau NBB and flow system. Kelebihan dari sistem ini yaitu tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Adapun kekurangannya yaitu biaya pembuatan cukup mahal dan tergantungan pada listrik. Kualitas nutrisi yang sudah dipompa berkali-kali tidak sebaik awalnya. Sistem yang keenam yaitu sistem aeroponik. Kelebihan dari sistem ini yaitu mampu mengendalikan akar tanaman, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Dapat dijadikan sebagai media ekoirimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting density. Kelemahan sistem aeroponik yaitu memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, sangat tergantung pada energi listrik, dan mudah menyerang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi metode hidroponik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.